Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rendian Awangga, anggota DPRD Kota Bandung. Saat ini kita sedang melakukan kegiatan podcast DPRD Mendengar. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa DPRD Kota Bandung itu mempunyai tugas untuk menjadi representasi masyarakat. Menjadi representasi masyarakat yang baik adalah menjadi pendengar yang baik, mendapatkan aspirasi sebanyak-banyaknya dari masyarakat untuk dapat kita susun dalam sebuah kebijakan dan juga keputusan yang kita bahas bersama dengan pemerintah kota. Saat ini saya sedang berada di warung JDIH, bisa dilihat di sini. Jadi JDIH itu adalah jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang dapat diakses oleh masyarakat apabila memerlukan produk-produk hukum yang ada di Kota Bandung. Dan juga alhamdulillah saat ini kita sedang bersama dengan Dr. Evi Novitasari. Ini dokter yang gelis. Assalamualaikum, matur nuhun Kang. Alhamdulillah damang. Kumaha? Samulina. Saya. Jadi dok, seperti yang kita ketahui bersama bahwa permasalahan kesehatan di Kota Bandung ini bukan hanya persoalan COVID-19 saja. Namun ada beberapa permasalahan lain yang membuat masyarakat resah terkait dengan isu kesehatan. Mulai dari kasus DBD hingga kasus gagal ginjal akut yang ramai diperbincangkan pada akhir tahun 2022. Seperti apa pandangan dari tenaga medis terkait catatan kesehatan di Kota Bandung? Apakah sejauh ini penanganan kebijakan di sektor kesehatan di Kota Bandung sudah tepat? Kita akan coba tanyakan kepada Dr. Evi Novitasari selaku praktisi tenaga medis yang berasal dari Kota Bandung. Baik dok, terima kasih sudah hadir. Semoga sehat ya, tadi sudah ditanya. Terima kasih undangannya Kang Awang, DPRD Kota Bandung. Kota Bandung dok, di Jalan Sukabumi nomor 30. Pernah kesini sebelumnya dok? Alhamdulillah sudah pernah. Baik dok, pertanyaan pertama ini adalah mungkin bisa dijelaskan dok update kasus COVID-19 di Kota Bandung saat ini, apakah sudah ada tren penurunan? Jadi terima kasih Kang Awang dan DPRD Kota Bandung ya untuk pertanyaan tentang update COVID-19 ya. Saya intip sebentar datanya ya dari covid19.bandung.go.id. Ini totalnya untuk kasus aktif hari ini di 100.868, jadi naik di 103 kasus. Kemudian untuk total kasus hariannya di 1.184, jadi naik 5 kasus ya. Begitu juga dengan Indonesia, di data covid19.go.id totalnya yang sudah terinfeksi ada 6 juta jiwa gitu ya, dengan kenaikan hari ini di 3.351 kasus dan kasus harian di 47.730, itu naik sekitar 70 kasus. Jadi kalau ditanya apakah ada penurunan gitu ya, ini tandanya masih angkanya naik terus nih Kang, gitu. Kan belum turun ya dok ya? Iya betul gitu ya, masih tanda merah gitu ya. Jadi dan sebenarnya hampir sama dengan apa yang saya lakukan di klinik juga ya. Selain data-data ini, kebetulan saya juga masih praktek di klinik, kemudian juga melakukan beberapa home visit di wilayah Kota Bandung. Sama juga Kang gitu ya, masih banyak orang yang sekarang tes antigen maupun PCR positif lagi gitu ya. Memang berbeda dengan mungkin di bulan Juni, Juli gitu ya, memang ada tren penurunan gitu ya. Nah tapi memang masuk ke sayang di Oktober, November, dan kita di Desember ini masih naik, jadi memang sesuai dengan data yang di atas. Nah ini pertanyaannya kenapa sih kok nggak turun-turun nih gitu? Kenapa sih? Kenapa itu dok kira-kira menurut dokter itu? Memang sayangnya untuk varian yang sekarang Omicron gitu ya, ini punya subvarian yang sangat menular gitu ya. XBB 1 gitu ya. Ini memang varian yang paling dominan, subvarian. Subvarian yang paling dominan gitu ya. XBB ini kan subvarian dari Omicron ya. Masih Omicron nih Kang gitu ya. Omicron tuh kan anaknya lah ya gitu ya. Kan bapaknya tuh kan flu kan nah kemudian dia kan punya anak tuh yang alpha. Ibunya berarti yang alpha, beta, delta gitu kan ya. Memang delta yang cukup mematikan ya gitu waktu mungkin 2021 gitu ya. Itu ya yang banyak sekali orang
meninggal ya pada saat itu ya dok ya. Banyak sekali meninggal, kemudian ambulan lewat tiap hari, kita nyari rumah sakit susah ya Kang ya, betul. gitu ya. Oksigen juga susah, obat juga mahal waktu itu ya. Itu varian Delta. Nah tapi yang hari ini namanya Omicron, dia punya subvarian mulai dari BA2.75, kemudian XBB1, susah ya Kang yang namanya ya. BK1 gitu ya. Nah, khusus yang Omicron ini Kang paling menular, paling dominan, dan walaupun memang gejalanya ringan gitu ya, tapi dia sangat cepat sekali menular dan lebih menular daripada yang waktu Delta gitu. Dan kenapa makanya banyak yang riwayat pasien aku yang tadinya dia tuh belum pernah COVID. Ya, dia nggak pernah waktu Alpha dia selamat. Kemudian Delta selamat. Tapi pas Omicron ini kena gitu. Padahal mereka juga menjalankan prokesnya cukup ketat ya. Kemudian juga ada yang dokter aku tuh udah vaksin gitu ya. Vaksin 1, vaksin 2, booster mungkin ya. Vaksin booster juga udah, tapi tetap juga kena gitu ya. Tapi memang sifatnya si Omicron tuh seperti itu gitu ya. Virusnya pinter Kang, dia pinter menyelinap ya di antara imunitas kita gitu kan ya. Nah itu mungkin update COVID hari ini masih naik gitu kan ya. Masih naik gitu. Harus berhati-hati ya dok. Harus berhati-hati, apalagi Kang ini kita mau Natal, tahun baru ya. Dan kalau riwayatnya histori peningkatan tuh mulai dari gelombang pertama, kemudian gelombang 3 itu terjadi di akhir tahun biasanya Kang. Iya, terus sama lebaran biasanya. Iya, karena apa sih? Karena banyak mobilitas ya. Orang mungkin pergi jalan-jalan, orang pergi liburan gitu ya. Nah itu yang memang harus diwaspadai gitu Kang. Nah itu dok, itu kalau misalnya dari segi virusnya ya dok, yang bermutasi tadi dari ada bapaknya, ada anaknya, subvarian. Ini dok, kalau misalnya lihat dari ketaatan masyarakat terhadap prokes di Kota Bandung saat ini, dokter melihatnya seperti apa sih secara umum? Ya, ini memang kalau saya lihat sekarang ya, kalau boleh jujur, ini terjadi apa ya? Ya kemunduran gitu ya. Banyak sekarang orang yang mungkin udah bosan pakai masker. Kemudian di Kota Bandung juga tuh udah mulai banyak acara-acara konser musik ya Kang ya gitu ya. Kemudian juga udah rame nih di jalan. Jarang orang sekarang menerapkan jaga jarak gini. Nah, ini yang saya himbau sih Kang. Kita walaupun sama-sama sudah capek, kita sama-sama sudah lelah ya, bosan, mungkin di tes terus-terusan ya, antigen, PCR gitu kan. Ya tapi itu adalah langkah yang kita bisa laksanakan karena kita semua harus menyadari ini masih pandemi Kang. Belum dicabut. Nih kalau kita ngomongin syarat pandemi endemi nih Kang. Kalau kita mau endemi ini syaratnya ada 5. Pertama, angka positif tuh harus di bawah 1. Yang gitu. Saat ini memang belum ya. Belum, jauh. Bagaimana sih testingnya, tracingnya? Masih jalan nggak sih gitu kan? Nah, kemudian harus ada angka positifnya di bawah 5. Jadi kalau yang dites 5% gitu ya. Nah kemudian ada angka misalnya masuk rumah sakit itu harus 3-5% gitu ya. Kemudian angka kematiannya itu harus di bawah 3% dan kemudian harus menerapkan level PPKM level 1. Jadi transmisinya sudah transmisi lokal. Nah itu kayaknya nggak bisa buru-buru ya Kang ya, kayak gitu ya, nggak bisa kita. Pemerintah pun juga berhati-hati kan dalam mencabut status pandemi ini ya, karena memang kondisinya belum memenuhi syarat-syarat yang disampaikan oleh dokter tadi. Iya. Nah, saya sih menghimbau ya supaya masyarakat yang paling bisa kita lakukan ya vaksinasi Kang, gitu ya. Jadi vaksinasi itu adalah kita perlindungan dari dalam gitu ya. Kalau kita sudah divaksin gitu ya, itu tubuh kita tuh udah kenal antivirusnya. Ingat tadi tuh si Omicron tuh pinter ya gitu ya. Yang belum kena udah jadi bisa kena. Yang udah vaksin booster bahkan bisa kena juga gitu kan ya. Nah, sebaiknya memang
to date nih Kang vaksinnya, gitu ya. Jadi kalau punya kesempatan untuk vaksin booster, segera vaksin booster. Sekarang tuh lansia udah bisa vaksin booster kedua. Yang kedua, ya betul sekali. Jadi kalau memang punya kesempatan, baik misalnya teman-teman misalnya di Kota Bandung yang nakes, kemudian yang pelayanan publik, mungkin kita prioritaskan ya Kang ya, gitu ya untuk booster kedua. Ini segera saja gitu, jangan Puskesmas mungkin ya. Jangan di ditunda. tempat dokter bisa juga. Bisa di klinik saya bisa. Salah satu klinik saya adalah posko vaksinasi gitu. Jadi yang mau vaksin mangga gitu kan, yang lebih dekat ke klinik saya mangga silahkan gitu. Nah kemudian selain vaksinasi itu ya prokes Kang, jangan sampai kendor ya prokesnya ya. Tadi vaksin tuh dari dalam ya kitanya. Nah prokes tuh sebenarnya perlindungan dari luar gitu ya. Jadi jangan bosan-bosan pakai masker, kemudian jaga jarak. Kalau nggak enak badan, anget-anget, batuk-batuk, demam, mendingan nggak usah keluar dulu deh. Kita nggak pakai masker ini kan udah jaga jarak. Karena kita sudah menerapkan protokol kesehatan Kang gitu kan ya. Kemudian apa sih prokesnya? Lakukan pola hidup bersih sehat. Misalnya kenapa yang paling gampang apa Kang? Cuci tangan ya. Cuci tangan pakai sabun gitu. Atau misalnya kalau nggak ketemu wastafel, nggak ketemu air mengalir, bisa cuci tangan dengan disinfektan gitu, yang alkohol base misalnya gitu kan, gitu. Jadi kan sekarang tuh di Kota Bandung tuh udah sudah banyak kelonggaran dong. Izin-izin juga sudah diperbolehkan, keramaian, konser pun juga sudah kita ikuti. Cuma tetap ya dok, kalau prokes itu wajib dilakukan dalam semua kegiatan ya. Iya betul. Jadi selain vaksinasi yang tadi dari dalam, yang membentengi kita dari luarnya itu ya prokes gitu. Nah masih pandemi, jadi harus tetap diikuti gitu ya gitu. Jadi ya jangan sampai kendor gitu, jangan sampai bosan gitu. Sampai memang nanti dinyatakan bahwa COVID ini sudah terkendali dan mungkin sama seperti penyakit-penyakit flu yang lainnya. Nah dok, itu kan tentang COVID ya, mungkin masyarakat pun juga ingin tahu nih, selain COVID itu sebenarnya ada permasalahan kesehatan apalagi sih Kota Bandung? Ya ngomongin masalah kesehatan banyak ya Kang ya, gitu Flu ya. Masuk masalah kesehatan? Masuk. Masuk angin dong? Sakit hati ya, sakit liver. Jadi kalau ngomongin masalah kesehatan, karena kesehatan tuh yang paling dasar ya Kang ya, gitu ya. Jadi semuanya kalau bermasalah pasti mengganggu kesehatan gitu. Tapi mungkin concern saya di Kota Bandung ya untuk ngingetin nih, misalnya Akang gitu kan, kemudian juga pemerintah kota, mungkin untuk khususnya di kesehatan, ya selain COVID ya, karena masih pandemi. Ya kemudian ada masalah kemarin tuh beritanya tentang angka HIV/AIDS di Kota Bandung yang tinggi ya. Tinggi ya. Cukup tinggi. Nah itu memang harus kita sama-sama sih buka datanya. Itu apakah memang datanya tuh dari tahun berapa gitu ya, apakah memang tahun ini gitu. Kemudian gimana sih tracingnya gitu kan ya, apa yang harus diperiksa, dari mana sih mulai meriksanya gitu ya, apakah dari tingkat sekolah dasar atau SMP, SMA gitu. Kemudian edukasinya tentang misalnya penyakit HIV/AIDS bagaimana gitu. Dan DBD juga dokter lagi ramai. DBD Kang, apalagi kita masuk musim berber itu musim hujan ya. November, Desember. Ingat di beberapa titik tuh Kota Bandung masih banjir Kang. Iya nggak sih? Sebagai anggota dewan pun juga ini pasti sering sekali mendapatkan keluhan dari masyarakat terkait dengan DBD. Biasanya minta dibantu buat penyemprotan itu, fogging gitu. Kan. Dan itu sudah berjalan ya Kang? Sudah berjalan dan pasti dialami gitu. Nah, gimana sih menurut dokter sejauh ini penanganan Pemkot Bandung ini, apakah sudah baik penanganannya untuk kasus-kasus tadi seperti DBD, HIV dan gagal ginjal akut itu dok? Ya rasanya pandangan dokter nih. Menurut pandangan saya ya, rasanya memang kalau kita bilang sudah bagus sekali, sudah sempurna, belum ya Kang ya gitu ya. Tapi memang sudah on the track lah gitu ya penanganan di Kota Bandung gitu ya. Banyak sebenarnya sosialisasi yang harus dilakukan sebenarnya, mulai dari petugas kesehatannya nih Kang gitu ya, sampai misalnya rumah sakit rujukannya gitu. Nah memang saya yang appreciate waktu tahun 2017 kita ngomongin, waktu itu saya masih di IGD ya. Akang juga udah periode pertama ya Kang ya, waktu itu ya. Kita ngomongin waktu itu, aku nanya ya kita ya. Kita ngobrolin masalah ini gimana sih penanganan pasien di IGD, gawat darurat ya gitu ya, ketika misalnya pasien masuk ya, kita kan biasa waktu di IGD nanyain kan KTP-nya di mana, kemudian
cara pembayarannya bagaimana. Kalau yang punya BPJS mungkin oke, selesai, bisa diselesaikan dengan BPJS gitu ya. Tapi kalau misalnya yang nggak punya uang, terus misalnya harus, misalnya punten kecelakaan, atau misalnya harus operasi karena melahirkan dan lain sebagainya, itu kan cukup besar gitu ya. Nah itu gimana gitu kan ya. Nah alhamdulillah waktu itu karena kita ngobrol ya kan, akhirnya mungkin akan mengeluarkan ide tentang UHC ya. Ya, jadi UHC itu memang BPJS yang mengcover seluruh masyarakat kota Seluruh Bandung. masyarakat kota Bandung. Jadi kalau kemarin itu cepat viral tuh di Medan tuh kan, kalau kita sebenarnya kota Bandung udah dari berapa tahun yang lalu kan. Iya. Kita sudah menganggarkan untuk UHC ini agar masyarakat kota Bandung yang tidak mampu dapat menggunakan fasilitas tersebut. Iya, cuma memang masalahnya apakah semua warga kota Bandung sudah memahami, sudah Prosedurnya ya. prosedurnya kayak bagaimana gitu kan. Masih banyak ketika kemarin kita turun aja Kang ya, waktu itu di Jati Handap ya, orang masih bilang, "Pak, ini abdi teh gadu tunggakan BPJS kumaha," gitu kan ya. Terus gimana minta diselesaikan tunggakannya gitu. Padahal sebenarnya kan kalau dia memang sakit gitu ya, sebenarnya tinggal ngomong. Kalau misalnya dia iya, kalau misalnya dia sakit mungkin ringan bisa ke puskesmas gitu ya. Kemudian kalau memang sakitnya berat bisa ke IGD rumah sakit, ngomong ya abdi teh pakai UHC gitu kan ya. Nah paling ya memang harus harus paham nih syarat-syaratnya apa gitu ya. Yang pertama misalnya ya, ini diluruskan ya Kang ya, kalau misalnya salah, dia harus punya KTP KK Kota Bandung, iya nggak? Jadi wargi Soreang, Bale Endah, Cimahi bisa kan nggak Kang? Kalau di Kota Bandung karena kita menganggarkan untuk penduduk Kota Bandung aja dok, hitungan BPJS UHC, jadi yang domisilinya KTP-nya harus KTP Kota Bandung. Jadi Bale Endah, punten nggak bisa ya Kang ya? Ya nanti kita usul. Soreang belum bisa ya gitu. Jadi memang khusus yang Kota Bandung. Nah kemudian memang misalnya yang bagaimana dengan misalnya dia punya BPJS kelas 1, kelas 2 sebelumnya. Tapi punten ya mungkin karena pandemi, mungkin dia di PHK dan sebagainya, akhirnya nggak bisa bayar BPJS. Nah itu apa aja sih syarat-syaratnya yang bisa harus dilampirkan? Ya mungkin ya SKTM ya kali Kang ya. Harus ke RT, ke RW, ke kelurahan, nanti mungkin diverifikasi gitu kan ya, dari ke dinas sosial, kemudian dari BPJS-nya juga baru dia bisa menggunakan UHC itu gitu. Tapi pada prinsipnya sebenarnya kan warga Kota Bandung tuh beruntung sekali Kang ya nggak sih gitu kan ya. Tapi mungkin belum tersosialisasikan dengan baik gitu kan ya, jadinya kumaha nih akhirnya sakit ya dibiarkan di rumah, akhirnya misalnya nggak ketolong itu, gitu. Realitas di lapangan banyak masyarakat yang memang belum mengetahui terkait dengan program BPJS UHC ini, yang kemudian mengakibatkan mereka tuh cukup enggan untuk datang ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila mereka sakit, karena mereka merasa tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pembayaran gitu kan. Padahal mereka tidak perlu khawatir karena kita sudah membayar BPJS UHC gitu kan. Jadi berarti pemerintah Kota Bandung membayarkan BPJS orang yang tidak mampu ya Kang ya gitu ya. Jadi kalau kalau sakit ya, bukan mau ya, misalnya memang amit-amit sakit, jadi tinggal ke IGD. Kalau misalnya memang punya KTP KK Kota Bandung, ya bilang aja mau berobat dengan UHC gitu ya Kang. Jadi cukup bagus mungkin ya dok ya, kalau itu yang memang saat ini pemerintah saya apresiasi ya. Kesehatannya. Iya, cuma memang juga kalau pakai BPJS ya, ini saran dari saya pribadi, ya memang digunakan di misalnya rumah sakit pemerintah ya nggak sih Kang gitu kan. Kalau di Kota Bandung tuh ada Ujung Berung gitu kan. Bandung Kiwari itu cukup bagus tuh Kang, bagus gitu ya. Bagus banget, kita merasakan ya rumah sakitnya besar, kemudian profesional, dokter-dokternya cukup lengkap juga ya Kang ya gitu ya. Begitu masuk sih gak masuk hotel Kang, ya gitu kan ya. Cuma memang banyak belum orang yang tahu gitu kan. Nah kita pribadi sebenarnya sudah waktu itu pernah sempat lihat gitu ya, sempat juga merasakan pelayanannya, sampai kita mikir ini gimana sih supaya orang Kota Bandung tuh pernah dirawat waktu itu. Nyeri dada ya Kang ya, nyeri dada, takut gimana akhirnya diobservasi, pelayanannya bagus sekali, Dokter Reza, kemudian direkturnya juga sangat baik gitu. Nah yang kita pengenin kayaknya masih sepi gitu ya Kang ya. Nah orang Bandung tuh belum tahu gitu ya Kang. Tebih ya Kang ya, jauh ya gitu ya, mungkin tebih di Ujung Berung dari kita ya, dari Ujung Berung gitu kan ya. Nah itulah
masih sepi, jadi kan orang-orang jadi banyak yang belum tahu gitu kan. Padahal sebenarnya ketika memakai BPJS atau BPJS UHC gitu kan, itu bisa sangat bermanfaat sebenarnya Kang kalau di sana. Karena banyak juga Kang yang minta tolong ke saya karena misalnya penuh gitu ya. Tapi rumah sakitnya rumah sakit swasta tuh Kang. Iya nggak? Rumah sakitnya ya punten rumah sakit premier gitu Kang, ya nggak, yang aduh gitu kan, kita juga susah mau bantunya gitu kan. Tapi kalau ketika memang pilihannya di rumah sakit Ujung Berung atau misalnya rumah sakit Bandung Kiwari, insya Allah sih Kang ya, karena kan udah komitmen nih, ya nggak, langsung dari Pemkot langsung gitu kan. Baik Dok, mungkin sementara kita break dulu. Siap. Hatur nuhun, silakan wargi Bandung untuk beristirahat sejenak. Baik, kita kembali lagi ke podcast DPRD Mendengar. Dok, ini mau tanya tapi ke ranah personal boleh ya Dok? boleh gimana Kang? Ini gimana sih Dok awal mulanya dokter ini jadi mengambil profesi dokter? Dulu waktu kecil cita-citanya apa? Pengen jadi dokter? Apa kenapa nggak mau jadi anggota dewan gitu? Boleh cerita mungkin Dok? Gitu, kalau cita-cita jadi dokter, biasanya kayak anak-anak pada umumnya tuh Kang gitu kan, cita-citanya kan nggak jauh tuh, jadi dokter, jadi pilot. Tapi kalau saya tuh sebenarnya cita-cita tuh jadi reporter. Oh, reporter ya? Iya, pokoknya pengen selalu terdepan gitu Kang. Gitu. Pengen selalu tampil gitu Dok ya? Tadinya kayak gitu. Kemudian orang tua saya memang mengatakan bahwa ya Evi mau jadi apa gitu kan. Dari kecil memang sudah diarahkan. Cuma memang tidak spesifik diarahkan jadi dokter. Tapi beliau tuh mengatakan bahwa kalau Evi ambil kuliahnya di bidang kesehatan, insya Allah nanti kalau kuliah sama sama bekerja nanti nyambung. Jadi apa yang dipelajari nanti kurang lebih itu yang akan bekerjanya seperti itu gitu. Baik itu misalnya di kesehatan, mau bidan, mau apoteker, mau dokter gitu kan. Oh gitu ya gitu. Kebetulan aku nih anak yang nurut kata-kata orang tua. Anak satu-satunya. Kemudian oke lah aku pikir gitu kan, nggak ada lah maksudnya orang tua yang menjerumuskan anaknya kan gitu, pasti akan mengusahakan yang terbaik gitu kan. Nah kemudian akhirnya memang dari SMP udah mulai bimbel masuk ke IPA, kemudian juga pas SMA juga mulai bimbel untuk persiapan di Fakultas Kedokteran. Nah akhirnya masuklah di Fakultas Kedokteran UPN Jakarta. Mahal nggak sih Dok, kan katanya dengar-dengar kuliah kedokteran tuh biayanya tinggi kan? Itu yang lagi diperjuangkan sekarang di Undang-Undang Revisi Pendidikan Kedokteran supaya bisa terjangkau gitu biayanya. Tapi mahal ya Dok? Kalau mau jujur iya gitu ya. Sebenarnya mahalnya tuh karena memang pendidikan kedokteran tuh cukup lama Kang gitu ya. Karena kan memang ada 3,5 tahun sampai 4 tahun di sarjana kedokterannya. Kemudian kan ada fase kita koas itu di 3 tahun, di 2,5 tahun. Nah dalam itu tuh ya kita ya bayar kuliah, kemudian bayar praktikum, kemudian ya belum lagi di luar itu semua ya, misalnya kos segala macam gitu. Nah itu mungkin ya gitu. Ini jadi PR juga ke saya, kalau anak saya nanti mau jadi dokter, ya harus cukup. Mudah-mudahan bisa dijangkau oleh seluruh masyarakat yang punya kemampuan gitu ya Dok. Iya. Coba kita pikirkan itu seperti apa. Nah, karena biaya pendidikannya mahal, berarti untuk maharnya juga kalau mau nikahin dokter, mahal juga pakai sertifikat rumah kalau Dok. Atau berapa ya? 5 gram kayak gitu. Enggak kayaknya Dok. Alhamdulillah tidak memberatkan ya Kak. Memberatkan ya. Tapi setelah menikah ya cukup berat sih.
Bercanda. Dicari bareng-bareng ya Kang ya gitu. Jadi memang itu awalnya tuh dari nurut kata-kata orang tua ketika akhirnya kuliah kemudian selesai gitu kan. Dan saya ingat juga kata-kata orang tua saya bahwa kalau nanti kamu di bidang kesehatan, insya Allah nggak susah cari kerja. Ya, betul. Dan Kang, ini apa ya? Percaya tidak percaya, saya tuh lulus di 2011, berarti mungkin hampir udah 11 tahun ya, 10-11 tahun jadi dokter. Saya tuh nggak pernah ngelamar kerja, Kang. Jadi nggak pernah bawa lamaran. Kalau dilamar? Dilamar udah lah ya. Jadi nggak pernah kesulitan mencari pekerjaan lah intinya. Jadi benar waktu itu kata-kata orang tua saya, dan saya memang ya tadi ya balik lagi ke kuliah kedokteran yang mahal. Ya saya sangat appreciate sama orang tua yang mungkin mereka hidupnya sederhana, tapi mereka punya cita-cita anaknya jadi dokter gitu dan mengusahakan gitu ya. Itu saya luar biasa sekali sih gitu. Dan alhamdulillah. Ya, alhamdulillah gitu. Tapi kan 11 tahun nih kan, ada suka dan duka, lebih banyak sukanya, lebih banyak dukanya. Coba boleh cerita nggak nih? Apalagi kemarin kan lagi pandemi. COVID di mana-mana gitu kan. Itu pasti pakai pakaian astronot gitu kan ya Dok ya. Pakai hazmat gitu kan. Dan itu gimana sih haridangkah itu atau gimana, boleh cerita nggak Dok? Kalau suka duka ya sebenarnya kalau duka tuh banyaknya waktu kita pendidikan ya Kang ya. Tadi ya pendidikan teh lama Kang gitu. Jadi kalau teman-teman teh udah pada lulus nongkrong di mall, kita mah masih belajar Kang gitu, masih jaga malam gitu ya. Yang lain mah udah main malam mingguan. Kita masih jaga tas sebedah di IGD gitu kan, boro-boro bisa main gitu. Yang lainnya udah punya uang sendiri, jadi kita mah masih minta gitu sama orang tua gitu. Kemudian kan fase-fasenya banyak ujiannya tuh Kang. Ujian hampir tiap minggu. Kemudian ada ujian kompetensi dokter gitu ya, itu seluruh Indonesia gitu ya. Nah kalau misalnya lulus baru bisa dapat STR tuh Kang, surat tanda registrasi. Nah habis dapat STR baru punya tempat praktek SIP. Nah itu sebenarnya ya nungguin itunya lama gitu Kang, dan banyak sekali gitu tahap-tahapan. Dapat penghasilan untuk ya? Ya baru. Lumayan lah ya. Tergantung ya. Nah itu mungkin ya dukanya gitu ya. Ya selain itu juga memang kemarin pas COVID itu rasanya saya pribadi Kang kalau mau praktek tuh rasanya udah kayak mau perang. Iya nggak sih? Apalagi waktu itu masker, kemudian APD itu sangat mahal dan sangat susah gitu ya. Jadi rasanya kita punya orang tua di rumah, punya anak juga. Tapi kita juga harus bilang punya suami di rumah. Kalau kan tadi kalau COVID kan yang rentan kan yang usia lanjut sama anak-anak ya Kang ya gitu kan. Nah jadi punya anak masih kecil. Kemudian waktu itu juga ada orang tua kan di rumah gitu yang udah sepuh. Nah kita tuh harus praktek yang tiap hari tuh harus berhadapan sama pasien COVID Kang gitu. Jadi dulu tuh kebayang 2020 di sebelah saya ruang praktek tuh pemeriksaan antigen PCR positif, langsung ke saya, Dok ini obatnya apa? Itu depan-depanan, itu hampir sekitar 10-20 orang per hari gitu. Dan dokter pun juga ada kunjungan-kunjungan juga ke pasien-pasien. Ke pasien-pasien gitu. Nah waktu itu mahal Kang, APD mahal, kemudian juga hazmat juga mahal, nyarinya susah juga. Dan nggak nyaman Kang pakai hazmat itu. Full itu kita ngomong nggak kedengeran sama pasiennya. Kemudian kan ada kaca juga kan gitu ya. Jadi apa yang disampaikan juga kadang mereka tuh ngerti apa enggak sih gitu. Nah itu waktu COVID lah ya Kang ya gitu. Cuma kalau ngomongin sukanya jadi dokter sih banyak juga ya Kang ya sukanya. Salah satunya kita bisa deket nih Kang sama pasien-pasien. Mulai dari kalau pasien udah percaya nih sama kita gitu ya, itu semuanya diceritain Kang. Ya, malah urusan kok mantu gitu, suami, anak itu semua diceritain. Jadi tempat curhat gitu ya. Pasien aku kadang dia mah nggak sakit karena ngeliat mobil aku dia mampir Kang. Oh gitu ya. Iya, saking udah
ada dokter Evi, aku mau mampir lah gitu. Pasiennya cowok atau cewek? Tenang, ibu-ibu. Banyaknya ibu-ibu. Walaupun bapak-bapak juga ada, tapi aki-aki. Aman ya dok ya? Aman gitu. Dan itu kita jadi tempat curhat semuanya gitu. Dan itu ya seneng ya Kang ya gitu. Ketika orang tuh bisa menceritakan, berarti kan dia percaya ya sama kita. Kemudian juga misalnya pasien-pasien tuh ketika misalnya kayak saya pernah juga praktek di salah satu IGD rumah sakit di Kota Bandung, itu kalau kita ngelihat misalnya datang pasiennya itu udah ngap-ngapan, udah kritis lah kelihatannya, kemudian kita terapi gitu ya, 1-2 jam kita berikan obat-obat suportif gitu. Ketika diobservasi, ketika kita kasih obat, ternyata pasiennya sembuh, membaik, bahkan bisa pulang. Ada kejadian ya, dokter pernah cerita dulu tuh ada di IGD kondisinya tuh jelek gitu. Kondisinya jelek, itu, ya. Kemudian kita resusitasi, atau misalnya pasien-pasien dengan asma gitu, gangguan pernafasan, itu kan sulit Kang, mau jalan aja dia sulit gitu ya, apalagi mau ngomong. Tapi setelah misalnya kita uap, misalnya kita kasih obat-obat, kita suntik obat, begitu tadinya datang tuh diantar naik tempat tidur yang itu kan didorong gitu, nggak bisa jalan, baru pulangnya tuh jalan, deh dokter, makasih. Nah itu tuh kayak the most precious feeling ever. Itu nggak bisa diungkapkan. Most precious feeling ever. Iya. Suka duka ya dok. Itu suka dukanya. Dan mungkin kalau sukanya satu lagi Kang, kalau jadi dokter mungkin kemungkinan ditolak calon mertua kecil, ya nggak sih Kang? 100% mau jadi dokter tuh pasti diterima, karena biasanya cari dokter disambut baik ya Kang ya. Baik, ya. Itu isi kulkas semua keluar Kang. Langsung keluar itu yang nggak ada juga dipesenin, apalagi sekarang makan tinggal pesen lewat aplikasi ya. Iya, jadi itu kurang lebih Kang. Itu suka duka dari dokter. Suami sendiri gimana nih dok? Boleh nanya sama suami kali? Mungkin Akang gimana suka dukanya jadi ya, sebagai seorang suami dokter kadang-kadang seperti tidak punya istri. Dari pagi tinggal sampai malam, udah pulang ke rumah nggak ada istri, ya udahlah nggak apa-apa, yang penting lancar-lancar aja. Tapi ada pengalaman unik ya sih selama jadi dokter, kira-kira ketemu orang yang karakternya kan beda-beda. Beda. Setiap hari dokter kan bisa menangani berapa pasien kan. Iya. Karena saya dengar kan suka ada yang marah-marah gitu, Iya. ada yang baik juga gitu. Ada cerita unik nggak sih, nggak bisa dilupain sampai sekarang gitu? Kalau cerita unik ya Kang ya, biasa kalau pasien marah-marah waktu saya di IGD tuh marah-marah sampai lempar-lempar STNK, motor segala macam gitu ya. Mungkin saya kalau dulu ketemu ke IGD juga kayak gitu dok. Biasanya bawa masyarakat, pasien sana nggak ditangani sama dokter IGD marah-marah. Tapi kalau ketemu dokter saya yang dimarahin ya dok. Terus gimana dok? Ada juga sih salah satu dewan sih Kang ya. Karena rumah sakit saya kan di Dapil 3 tuh Kang. Ya udah tau lah siapa ya Kang ya. Itu memang marah-marah gitu ya. Ya karena juga masyarakat mungkin nggak tahu begitu misalnya ke IGD itu mana yang harus ditangani segera, mana yang masih bisa nanti. Jadi seakan kayaknya kita tuh biarin aja, padahal sebenarnya memang kondisinya stabil sehingga maksudnya masih bisa menunggu menerapi pasien yang misalnya lebih gawat gitu. Tapi dia lapor ke dewannya marah-marah gitu. Itu biasanya nih kita misalnya datang kita tuh masalah yang disampaikan kalau masyarakat kita tuh banyak sekali. Kalau orang sakit tuh mereka pun juga menyampaikan kepada kita soal BPJS ketika masuk tidak ditangani, itu pun juga komplain tuh, ini kita udah masuk rumah sakit nggak ditangani. Nah kita kan beranggapannya bahwa berarti benar yang saya sampaikan, ternyata mungkin memang prosedurnya seperti itu, mereka kondisinya baik-baik, ada skala prioritas gitu. Iya, jadi kalau di IGD tuh ada jalurnya tuh Kang, jalur merah, jalur hijau, kuning gitu. Sebenarnya sih kita nggak ada niatan untuk membiarkan pasien gitu ya, tapi karena salah satu dewan tersebut akhirnya marah-marah datang, tapi sebenarnya kan bisa diselesaikan dengan komunikasi ya, kita komunikasikan. Ya saya juga menghimbau sih kepada rekan-rekan teman-teman dokter, petugas kesehatan yang mungkin baru-baru, yuk kita mulai lagi berkomunikasi dengan baik gitu. Sebenarnya kalau masyarakat tuh, kalau kita omongin baik-baik gitu ya, mereka mau kok ngedengerin gitu kan. Bisa suka ada yang malas dok, ada yang judes gitu kan. Ada yang judes. Mau ditanya jawabnya
kenanya gitu kan, mungkin capek kali ya dok, kita kan tetap itu konsekuensi dari profesi dokter kan. Iya. Bukan hanya pemeriksaan kesehatan, mereka pun juga harus dapat berkomunikasi dengan baik. Berkomunikasi dengan baik, dan ketika kita bekerja ya memang hendaknya kita ya bekerja juga dengan hati ya Kang ya, gitu ya. Kalau kita misalnya dijudesin sama orang juga kan pasti nggak mau dong, gitu. Jadi ya saya selalu mengatakan ya, baik itu ke klinik atau ke rumah sakit gitu ya, bahwa kita mau nggak kalau digituin sama orang gitu kan. Jadi ya berusaha jangan judes. Ya kalau memang misalnya capek, ya gantian sama temannya. Kan bisa disiasati sebenarnya sih Kang ya. Ya, tapi kadang-kadang dokter kalau di rumah suka judes sama saya, kenapa itu dok? Lagi marah. Dok, kira-kira ini apa sih tips bagi warga Kota Bandung nih? Pasti kan yang banyak yang cita-citanya pengen jadi dokter. Kira-kira ada tips untuk teman-teman kan nih, gimana caranya supaya bisa masuk ke fakultas kedokteran, bisa lulus dengan tepat waktu gitu kan, dan kemudian bisa menjalankan profesi sebagai dokter dengan baik. Kira-kira apa nih? Iya, kalau tips dari saya memang karena tadi pendidikannya lama, jadi memang harus tekun, harus ulet ya, kemudian harus rajin baca sih gitu ya. Jadi kalau memang udah punya basicnya itu, insya Allah bisa lanjutkan pendidikan, bisa menyelesaikan pendidikan kedokteran dengan baik gitu ya. Nah, mungkin yang harus ditekankan adalah kalau jadi dokter tuh jangan berpikir hanya masalah uang Kang, gitu kan ya. Profesi dokter adalah profesi yang melayani masyarakat gitu ya, khususnya di bidang kesehatan. Jadi kalau carinya uang ya akan nanti sulit ya gitu ya. Tapi insya Allah jadi dokter itu karena kita melayani masyarakat, banyak yang kita layani, insya Allah masyarakat juga akan hormat sama kita, kemudian akan peduli, akan nolong kita juga Kang gitu loh. Nah insya Allah kalau kita sudah melakukan hal tersebut, Allah tuh pasti akan cukupkan kita gitu loh. Jadi kalau kita kerjanya ikhlas, kalau kita kerjanya dengan rasa syukur, insya Allah akan Allah cukupkan. Jadi nggak usah khawatir jadi dokter akan kekurangan, karena untuk kebutuhan sehari-hari itu udah cukup lah gitu kan. Work life balance-nya oke lah dok. Kalau mau banyak duit menjadi pengusaha ya Kang ya, kayak Akang ya. Pengusaha. Allah. Kalau jadi ketua partai Kang. Kalau ketua partai cukup berat dok. Biar saya aja tuh. Jadi sekarang juga banyak dok ternyata dokter-dokter yang masuk di dunia politik juga, karena mungkin tadi yang dokter sampaikan masih banyak kekurangan, masih banyak yang perlu disempurnakan, dan mereka setelah menjadi dokter mereka mengalami menemukan kekurangan tersebut, mereka kemudian sekarang maju sebagai politisi untuk memperjuangkan hal-hal yang mereka ketahui selama mereka menjadi dokter. Kan ada mantan ketua ID ya Kota Bandung, ada Dokter Agung, dan banyak hal. Dokter nggak tertarik masuk ke dunia politik, atau cukup ngedukung suami berpolitik? Kalau saya pilih yang kedua aja sih Kang gitu, mendukung. Ya karena memang benar-benar diperlukan kan. Gimana mau bikin aturan misalnya BPJS, aturan tadi UHC, kalau memang nggak dengar langsung dari kita kan, pelaksana langsung kan gitu loh. Ya, termasuk BPJS UHC juga kan itu hasil diskusi kita berdua 2017 yang tidak memiliki BPJS tunggakan, kemudian sulit untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, sampai akhirnya kita pun juga ikut memperjuangkan hal tersebut. Nah ini terakhir dok, mungkin bisa memberikan masukan untuk pemerintah Kota Bandung di sektor kesehatan agar dapat memiliki performa yang lebih baik lagi. Iya, jadi saya titip ya ke Kang Awang gitu, selaku anggota Dewan 2 periode, untuk ya pelayanan kesehatan khususnya di Kota Bandung, tadi penyakit-penyakit yang tadi saya sebutkan, kemudian fasilitas kesehatan Kang gitu. Atur nuhun, sudah ada Rumah Sakit Bandung Ciwari, kemudian mungkin sih tinggal sosialisasinya tentang UHC ke para petugas kesehatan, mulai dari misalnya puskesmas sampai rumah sakit tipe C atau D sampai rumah sakit nanti rujukan gitu ya. Karena yang memang belum tersosialisasi dengan baik gitu kan ya. Sebenarnya kalau kita bisa memanfaatkan tadi program-program dari pemerintah Kota Bandung, rasanya harusnya masalah kesehatan sudah selesai ya Kang ya gitu kan. Tapi ya teruslah berbenah. Hari ini udah
on the track gitu. Jadi terima kasih buat teman-teman gitu kan yang masih mau mendengarkan kita lah para praktisi kesehatan. Karena ya tadi kan ada kata-kata yang menyebutkan the health is kesehatan adalah kekayaan yang sebenarnya. Jadi percuma punya uang banyak kalau misalnya kita nggak sehat kan gitu. Kalau soal pelayanan kesehatan sendiri di Kota Bandung, gimana Dok? Ada masukan juga misalnya terkait dengan klinik atau puskesmas gitu Dok? Iya, jadi memang kalau untuk pelayanan kesehatan di Kota Bandung, sebaiknya memang saran saya adalah kolaborasi antara misalnya pihak pemerintah kota gitu dengan swasta. Karena memang kalau dijalankan oleh pemerintah kota rasanya berat ya Kang ya gitu ya, karena nggak akan ada cukupnya gitu ya. Puskesmas kita tahu misalnya mereka kerjaannya udah segitu banyak gitu ya. Nah mungkin dari pemerintah kota, dari dewan bisa menjembatani gitu ke pihak-pihak swasta. Sebenarnya kan itu sangat mudah ya Kang ya, biayanya juga akan jadi lebih kecil daripada kita misalnya harus bangun rumah sakit lagi atau harus bangun puskesmas lagi gitu kan. Nah ini bisa jadi kolaborasi sih Kang gitu dengan pihak swasta supaya memang misalnya klinik-klinik swasta tuh bisa melayani misalnya pasien PBI, yang UHC gitu kan, karena memang masih ada laporan rumah sakit yang nggak mau melayani BPJS gitu kan. BPJS, UHC, PBI itu sampai saat ini hanya bisa ditangani oleh pasien kes yang dimiliki oleh pemerintah Kota Bandung, puskesmas misalnya gitu kan, dan puskesmas tuh ya dari masyarakat ya kan tutup misalnya. Ya, ada keterbatasan. Kerjaannya pun juga kan tidak. Kerjaan mereka tuh sudah sangat banyak gitu. Iya, karena kan fungsi puskesmas kan sebenarnya harusnya lebih ke promotif, preventif Kang gitu kan ya. Untuk iya nggak sih gitu. Betul Dok. Jangan orang udah sakit, udah parah itu yang ditangani. Sebenarnya enggak, maksudnya harusnya penyuluhan gimana sih tentang TBC, tentang batuk anak. Nah sekarang misalnya anak-anak sakit, nah itu harusnya sebenarnya peran puskesmas di situ gitu. Tapi sekarang masih banyak kayak kemarin kelurahan Jati Handap tuh nggak punya ambulan Kang gitu. Akhirnya alhamdulillah Kang yang memberikan ambulannya. Alhamdulillah. Seizin dokter. Memberikan ambulannya gitu karena memang banyak warga yang butuh kan, ada yang bawa orang sakit, ada orang yang meninggal gitu kan, mengatakan bahwa situ nggak punya ambulan gitu kan. Ya, mudah-mudahan lah banyak dewan-dewan lain seperti Akang. Amin. Banyak kok Dok, banyak kok. Baik semua di sini dengan kontribusinya masing-masing ke masyarakat. Jadi itu mungkin masukan aku itu. Jadi saya pun juga setuju bahwa fasilitas pelayanan kesehatan khusus puskesmas sebaiknya porsi terbesar mereka ada di kegiatan promotif dan preventif. Kan? Sebaiknya untuk penanganan itu karena khawatir pelayanannya tidak maksimal dikerjasamakan dengan pemerintah atau dengan pihak swasta. Ini mungkin masukan yang bagus Dok, kita akan coba sampaikan kepada pemerintah dalam rapat-rapat kerja berikutnya. Saya ucapkan terima kasih Dok atas kehadirannya. Sami-sami di Kang. Podcast DPD Mendengar. Nanti silahkan Dokter kalau ada masukan-masukan lainnya dapat disampaikan melalui kami di DPD Kota Bandung, Jalan Sukabumi, ataupun kalau pengen lebih cepat lagi ya nanti bisa di rumah Dok sampaikan. Jadi itu saja yang dapat kita sampaikan. Acara ini kita tutup dengan ucapan hamdalah atau nuhun billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.